sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya sehingga boleh terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Menghadapi tahun ajaran baru, maka kita akan menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan menerapkan beberapa kriteria. Untuk menjamin terselenggaranya penerimaan siswa secara objektif dan merata, maka pemerintah harus menjamin penyelenggaraannya secara baik. Dengan dukungan teknologi internet yang semakin terjangkau, kini pelaksanaan PPDB, penerimaan peserta didik baru, dapat dilaksanakan secara online. Menindaklanjuti Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru PPDB online, maka perlu diterbitkan juknis atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan PPDB online. Dan setelah munculnya wabah pandemi COVID-19, Mendikbud menerbitkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona atau COVID-19. Keputusan ini mewajibkan pelaksanaan PPDB ini dilakukan dengan kontak fisik seminimal mungkin, bahkan tidak sama sekali. Maka dari itu pelaksanaan PPDB di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara sangat perlu dilakukan secara daring. Pelaksanaan PPDB online ini dibagi dalam 4 jalur, yaitu pertama, jalur zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah dengan jumlah kuota 50%. 2. Jalur afirmasi, yaitu calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah seperti pemegang kartu PIP, KIP, PKH, dan lain-lainnya. Jumlah kuota 15%. Ketiga, jalur prestasi untuk siswa yang memiliki prestasi dengan jumlah kuota 30%. 4. Jalur perpindahan tugas orang tua untuk calon siswa yang mengikuti orang tua karena mendapat mutasi dari instansi tempat bekerja. Kiranya rapat pembahasan petunjuk teknis PPDB online hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan tata cara pelaksanaan PPDB yang menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik demi terlaksananya pendidikan yang hebat bagi anak didik kita. Demikian dari kami, sekaligus pada saat ini kami akan menunjukkan sudah ada petunjuk teknis, ya, juknis untuk PPDB online tahun 2020. Demikian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah boleh membuka kegiatan ini, di mana kami akan mensosialisasikan bagaimana tahapan-tahapannya, caranya bagaimana tentang pendaftaran peserta didik baru yang ada di SMA dan SMK. Semua kami yang hadir dan yang mengikuti acara ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang sudah boleh membuka kegiatan saat ini. Dan untuk seluruh yang mengikuti live streaming ini, sebentar kami akan
menyampaikan cara-caranya. Jika ada yang mau bertanya, silakan pada kolom komentar di sebelah kiri YouTube. Itu bisa, nanti akan kami catat pertanyaannya dan akan kami sampaikan langsung jawaban-jawabannya. Sehingga dalam kurang lebih 1 jam ke depan atau 2 jam, semua yang diinginkan oleh masyarakat Sulawesi Utara, juga para calon peserta didik, kepala sekolah, guru-guru, dan para orang tua itu bisa menjawab. Dan inti dari sistem yang kami buat ini, tidak ada kumpul-kumpul lagi di sekolah untuk mendaftar, ya. Semuanya sudah kami rangkum dalam sistem aplikasi yang ada. Kiranya ada kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Dan yang satu lagi, tidak ada lagi yang disebutkan dengan adanya sekolah favorit. Semua akan kami jelaskan nantinya. Dan selanjutnya dipersilakan buat tim teknis lainnya untuk menyampaikan sosialisasi tentang PPDB ini. Secara keseluruhan juknis PPDB tahun 2020 sudah saya bacakan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan nanti akan dijawab oleh rekan saya. Ya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom chatting live, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Jonsi dalam pembacaan juknis. Tapi saya coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, ada yang bertanya, ada calon siswa yang ingin masuk di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Jaraknya 27 km dari SMK 1. Pasti itu tidak bisa masuk. Ya. Karena kita pakai sistem kuota. Cobalah dijelaskan kepada anak sistem yang ada. Saya kasih contoh di Kota Mobagu. Di SMK 1 Kota Mobagu contoh kuotanya 100. Contoh ya. Contoh kuotanya 100 untuk 100 siswa. Nah, terus di seputaran SMK 1 ya, ada dari jarak radius 5 kilo itu sudah ada 100 siswa. Otomatis yang jarak 27 km ini tidak akan terakomodir, ya. Jadi itu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, apakah ada menu diunggah berkas? Ada. Itu kami sudah siapkan menu unggah berkas, ya. Tapi untuk masalah aplikasi nanti kami akan buatkan seperti ini lagi untuk para operator-operator. Ini hanya sebatas petunjuk teknis untuk masyarakat umum lainnya. Kalau masalah teknis di aplikasi nanti kami akan buatkan waktu tersendiri untuk sosialisasinya dengan teman-teman operator yang ada di sekolah. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk juknis akan kami share, boleh di-share? Ya, pasti. Juknis akan kami share ke sekolah-sekolah, ya. Juknis akan kami share ke sekolah-sekolah. Dan untuk masyarakat nanti pada saat masuk di websitenya itu ada syarat-syaratnya. Juknis ini akan menampal di websitenya itu. Cuman websitenya belum kami publis, ya. Nanti tunggu 1 minggu sebelum pelaksanaannya. Itu akan kami publish websitenya. Ada pertanyaan lagi, kami tinggal di Minahasa Selatan, mau sekolah di Manado. Wah, itu pasti tidak bisa, ya. Yang di Minahasa Selatan silakan. Ada sekolah-sekolah SMA, SMK negeri di sana. Silakan sekolah di SMA dan SMK negeri di Minahasa Selatan. Jangan datang sekolah di Manado, ya. Terus bagaimana cara mensosialisasi kepada orang tua bahwa tidak ada sekolah favorit atau sekolah unggulan? Karena mindset orang tua lebih baik sekolah di kota, ya. Nah, inilah fungsi kami sosialisasi. Artinya kami dari Dinas Provinsi tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh rekan-rekan sekerja lainnya
hingga dari cabang-cabang dinas, hingga ke sekolah-sekolah, bukan hanya kepala sekolah, tapi seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, pegawai, guru-guru, THL, honorer, silakan Anda mensosialisasikan masalah ini, cara-cara PPDB, dan dipastikan dengan penjelasan kita yang lebih matang, lebih menguasai, orang tua yang mindsetnya belum mencapai seperti pertanyaan ini pasti akan tercapai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagian Malalayang, SEA, rumah sakit, sekolah di mana? Ya, ini pertanyaan yang bagus yang sering muncul setiap tahunnya. Karena mengingat di wilayah sana untuk sekolah negeri memang masih kurang. Ya, itu salah satu juga yang sedang kami buat terobosan. Karena untuk mencari lahan di bagian Malalayang sana agak susah. Ada siswa kalau dari Malalayang ya, siswa dari Malalayang. Dia contoh mau masuk SMA 1 atau SMA 9. Nah, di SMA 9 ini saya kasih contoh studi kasusnya seperti ini. Di SMA 9 kuotanya contoh 500 orang ya. 500 orang. Dengan 500 orang itu di jalur sonasi. Contoh, di jalur sonasi SMA Negeri 9 Manado menerima 500 orang. Nah, dari 500 orang ini masih di jarak radius 6 kilo sudah mencapai 500 orang. Artinya di radius 6 kilo ya seputaran SMA 9 ini kuotanya sudah terpenuhi. Nah, secara otomatis siswa-siswa di luar dari 6 kilo ini pasti tidak akan terakomodir. Ya. Itu di jalur sonasi. Nah, jika siswa-siswa tersebut memiliki nilai-nilai yang bagus ya, apakah dia nilai raport atau dia memiliki prestasi lainnya, silakan mengikuti jalur prestasi. Nah, dari pertanyaan kasus ini saya rasa pertanyaan tentang siswa yang tinggal di Malalayang, rumah sakit, Jalan Siak pasti sudah bisa menjawabnya. Sudah bisa terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, yang prestasi dulu ada teman mau tambahkan? Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa polemik juga untuk jadi wilayah Malalayang, tapi perlu dilihat bahwa peta jalur untuk PPDB ini diberikan peluang 30% untuk jalur prestasi. Jadi 50% untuk sonasi, 30% untuk prestasi. Kalau wilayah sonasi memang kalau di luar 7 km tidak akan terakomodasi. Tapi bisa masuk dalam jalur prestasi di sekolah lain di luar jalur sonasi. Dan di prestasi itu dibuka kesempatan walaupun tidak memiliki sertifikat prestasi dapat menggunakan nilai rata-rata raport semester 1 sampai semester 5. Jadi jika tidak terakomodir di jalur sonasi boleh menggunakan jalur prestasi, dan jalur prestasi ini cukup besar untuk tahun ini yaitu 30%. Jadi walaupun tidak memiliki sertifikat prestasi ya masih bisa menggunakan jalur prestasi ini dengan menggunakan nilai. Jadi orang bayangkan saja kalau 30% ya dari 100 siswa tidak mungkin 30 siswa ada sertifikat prestasi. Ya, pasti banyak yang akan menggunakan nilai rata-rata nilai ini untuk menggunakan jalur ini. Jadi sangat mengcover untuk penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran ini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana tentang jalur sonasi untuk sekolah yang berdekatan? Wah, itu sudah tidak masalah sih. Untuk sekolah yang berdekatan saya kasih contoh yang di Manado ini adalah SMA 7 dan SMA Negeri 2. Ya, sonasinya tetap jalan sama. Jadi teknik yang mereka lakukan seperti ini contoh. Jika mereka sudah tidak terakomodir di SMA Negeri 2, mereka bisa mengikuti jalur sonasi di SMA Negeri 7. Jadi saya rasa untuk sekolah yang berdekatan dengan jalur sonasi ini bukan suatu masalah. Ya,
pasti dia sudah terhitung lewat sistem yang ada. Dan sekali lagi untuk jalur zonasi itu dia bukan jarak jalan, tetapi dia jarak lewat udara 7 km ya, 7 km. Apabila dia tahun kemarin ada yang komplain seperti ini orang tua. Pak, saya tinggal ini hanya jarak 5 kilo, tetapi kenapa tidak terakomodir di sekolah tersebut untuk jalur zonasi? Seperti yang saya katakan tadi, kita buka jalur zonasi untuk 7 km. Dengan contoh kuota 100 orang. Apabila dengan masih di jalur zonasi 3 km, 100 ini sudah terpenuhi, maka otomatis yang di atas 3 kilo tidak akan terpenuhi di jalur zonasi. Itu sistem kerja daripada jalur zonasi. Bukan semena-mena 7 km itu sudah neto masuk. 7 km diperhatikan juga dengan jumlah kuota yang menerima. Jumlah kuota yang akan diterima oleh sekolah tersebut. Terus ada pertanyaan lagi, sekolah membantu siswa untuk daftar. Jadi sekolah membantu siswa untuk daftar. Kemarin kita sudah bahas juga dengan ketua-ketua MKKS Provinsi Sulawesi Utara ya, dalam rapat. Bagaimana jika sekolah membantu siswa untuk daftar? Itu boleh ya, tapi dengan syarat harus mengikuti prosedur protokol kesehatan ya. Mungkin hari ini hanya diperbolehkan 5 orang untuk daftar ya. Jadi tekniknya seperti itu yang dilakukan sekolah, kami serahkan sekolah. Tapi dengan tanda kutip, perhatikan protokol kesehatan COVID-19. Batasi, tidak ada kumpul-kumpul di sekolah. Ya, dan ini kiranya bisa dipahami oleh seluruh masyarakat bagaimana kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, butuh sosialisasi ke pelosok desa yang tidak terjangkau internet. Nah, saya tadi sempat balas chattingan di kolom live chat. Banyak yang mengatakan lokasi-lokasi yang tidak terjangkau internet. Untuk sekolah-sekolah pelaksana itu kami sudah tetapkan ya, tentu dengan himbauan dari beberapa kepala sekolah lewat MKKS, lewat cabang-cabang dinas yang menentukan mana sekolah yang tidak bisa melaksanakan PPDB online yang masuk dalam syarat-syarat sesuai dengan Permendikbud. Yaitu adalah sekolah-sekolah di daerah 3T kepulauan. Mereka tidak melaksanakan PPDB online ya, tetapi PPDB offline tentu dengan prosedur protokol kesehatan COVID-19. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang berasrama. Sekolah-sekolah yang berasrama tidak melaksanakan PPDB online. Jadi pertanyaan yang sekolah tidak menjangkau internet, ya itu pasti di daerah-daerah 3T. Dan daerah 3T kepulauan tidak melaksanakan PPDB online. Ada pertanyaan lagi, bagaimana jika menggunakan surat keterangan domisili? Karena kakak kami masih terdaftar di daerah yang lalu, belum diupdate. Wah, mohon maaf, itu tidak bisa. PPDB online tetap menggunakan kartu keluarga yang sudah dibuat 1 tahun, minimal 1 tahun sebelum dilakukan pendaftaran PPDB online ya. Jadi kami tetap pada aturan tersebut, tidak bisa menggunakan surat domisili. Kalau pakai surat domisili, wah banyak sekali yang masuk jalur zonasi. Semua datang ke lurah, ke hukum tua, ke perangkat-perangkat desa untuk membuatkan surat domisili ya. Nanti yang paling sibuk kalau di Manado sini adalah lurah di Sario. Semua suka masuk SMA 1 contoh. Jadi semua buat surat domisili. Jadi mohon maaf, untuk surat domisili itu tidak akan terakomodir. Kami akan menggunakan kartu keluarga minimal 1 tahun sebelumnya. Nama website, ya website akan kami rilis seperti yang saya katakan tadi seminggu sebelum pelaksanaannya. Bagaimana kalau, ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau saya lahir di daerah yang jauh tapi saya tinggal di dekat sekolah pilihan? Kalau lahir di daerah yang jauh tidak masalah. Contoh tempat tanggal lahir di Jakarta tidak masalah. Asalkan kartu keluarganya di dekat situ, dekat sekolah pilihan. Ya dia mau lahir di Amerika, silakan. Nggak masalah, yang penting kartu keluarga menjelaskan di daerah
sonasi tempat akan Anda mendaftar sekolah. Terus ada lagi, jarak jalur sonasi berapa meter? Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Kalau tempat tinggal tidak ada sinyal bagaimana? Ya pasti tempat tinggal tidak ada sinyal, ya daerah-daerah 3T lah. Ya, daerah-daerah 3T kepulauan kayaknya nggak ada sinyal. Jadi itu nak masuk dalam nominasi sekolah penyelenggara PPDB online. Di wilayah yang ada sinyal orang boleh cek tempat yang ada sinyal. Iya. Siswa tidak masuk sonasi dan hanya itu sekolah terdekat. Nah ini, siswa tidak masuk sonasi dan hanya itu sekolah terdekat. Biasanya sekolah terdekat, contoh dalam jarak radius 7 kilo, ya, dia belum mencapai kuotanya, itu bisa diperpanjang. Jadi siswa yang contoh dalam satu daerah yang sangat luas, ya, mungkin jarak-jarak 10-15 kilo tapi hanya itu sekolahnya, pasti itu akan bisa terakomodir, ya, karena kuotanya kan pasti tidak akan cukup. Jadi tidak masalah sih untuk yang seperti itu. Untuk jalur prestasi batasan tahun perolehan sertifikat, ya semua itu sudah ada. Pak Jonsi tadi sudah jelaskan. Jalur prestasi silakan, mau lewat nilai raport bisa, mau lewat sertifikat bisa. Sertifikat tingkat nasional, bukan sertifikat tingkat kecamatan ada? Enggak kan? Cuma kabupaten. Jadi sertifikatnya itu tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Dia mau perorangan, dia mau grup, itu bisa akan terakomodir. Karena itu ada bobot-bobot penilaiannya, ya. Nanti pada saat daftar itu akan keluar bobot-bobot penilaian. Tingkat kabupaten kota berapa, tingkat provinsi berapa. Apakah calon siswa yang akan mendaftar dapat menggunakan fasilitas komputer yang ada di SMP di mana yang bersangkutan lulus dengan memperhatikan protokol kesehatan? Oh, ini pasti kami akan mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah-sekolah tersebut, ya. SMP yang mau membantu siswa, ya, untuk meminjamkan peralatannya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu sudah pasti. Kami sangat berterima kasih jika ada SMP yang bisa memfasilitasi siswa lulusannya untuk mendaftar, tapi tanda kutip harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Pertanyaan selanjutnya, untuk jalur afirmasi juga menggunakan sonasi. Ya, contohnya begini. Kuota afirmasi dalam satu sekolah itu 50 orang. Toh? 50 orang. Terus yang daftar di afirmasi itu ada 100 orang. Otomatis tidak bisa masuk semua, Bapak Ibu, ya. Otomatis tidak akan bisa masuk semua. Nah, bagaimana seleksinya? Seleksi daripada jalur afirmasi ini, ya, dia menggunakan jarak lagi. Kuota afirmasi dalam satu sekolah adalah 50 orang. Yang mendaftar jalur afirmasi adalah 100 orang. Otomatis yang akan terakomodir hanya 50 orang dilihat dari jaraknya, jarak tempat tinggal. Ada pertanyaan selanjutnya, apakah setelah tidak lolos di jalur afirmasi kartu KIP dan PKH itu mati? Oh, enggak. Karena kartu PIP dan kartu PKH itu bukan milik dari Dinas Pendidikan, bukan dari Kementerian Pendidikan. Tapi itu dari sosial kayaknya. Dinas sosial yang diurus lewat kelurahan-kelurahan. Jadi itu akan dipegang terus oleh pemilik kartu dan akan digunakan terus, ya. Akan digunakan terus, bukan karena tidak lolos jalur afirmasi terus kartunya mati. Enggak, kartunya akan digunakan terus, baik kartu KIP atau kartu PKH. Ada pertanyaan lagi, PPDB online bisa connect ke Dapodik? Sudah pasti, ya. Mulai tahun 2020 ini kami mengembangkan aplikasi PPDB online terintegrasi Dapodik. Ya, pada saat siswa dinyatakan lulus dan sudah daftar kembali, melapor kembali ke sekolah, secara otomatis akan masuk di Dapodik. Operator tidak input lagi, ya. Secara otomatis akan masuk di Dapodik kecuali
kecuali dia dari madrasah. Ya, kecuali dia dari madrasah, ya. Kecuali dari madrasah, karena apa? Karena madrasah MTS, ya, karena MTS kan dia berada di bawah Kemenak, bukan Kemdikbud. Jadi sistemnya beda. Ya. Jadi sistemnya beda, tapi jelas semua, ya, mau dia dari MTS, mau dari paket B yang sudah daftar di PPDB online dan dinyatakan lulus, itu akan masuk di Dapodik sekolah, ya, terintegrasi. Ada yang bertanya lagi, bagaimana pembayarannya? Nah, PPDB tahun 2020 ini gratis. Tidak ada yang membayar, baik peserta didiknya, baik sekolahnya, tidak ada yang membayar, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur kita, Pak Oli Dondo Kambe dan Bapak Stephen Kandau, karena sudah membayarkan semuanya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Untuk pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, semuanya gratis. Tidak ada membayar di PPDB 2020. Baik siswanya, orang tuanya, gurunya, sekolahnya, tidak akan dipungut biaya. Semuanya sudah ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Ya, ini juga ada beberapa laporan, ada beberapa sekolah yang sudah membuka pendaftaran PPDB online lewat Google Formulir, ya, Google Form. Itu ada beberapa, ada SMK 1 Kota Bunan, SMK 1 Lolak, SMA Negeri 2 Tondano, ya. Jadi ada berapa? Banyak. Ratahan, SMK 1 Ratahan, kami hanya ingatkan buat sekolah tetap mengikuti prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kita saling berkoordinasi. Silakan mempromosikan sekolah tetapi tidak membuka link pendaftaran lewat Google Form. Semuanya menggunakan PPDB online. Karena kalau link Google Form secara otomatis untuk masuk dalam sistem Dapodik itu tidak bisa. Karena sekolah yang sudah kami tetapkan PPDB online-nya otomatis masuk di Dapodik. Yang berjalan sendiri, ya pasti itu akan ada perhatian khusus dari pimpinan. Terus ada pertanyaan lagi, ada ketentuan siswa baru tidak bertato, tidak narkoba. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, nanti dalam aplikasi itu ada surat pernyataan yang harus orang tua tanda tangan dan di-scan lalu di-upload. Apabila pada saat siswa itu dinyatakan lulus, melapor kembali dan mungkin pihak sekolah menemukan bertentangan dengan ini, ya pihak sekolah kami serahkan kewenangannya ke pihak sekolah. Karena ada surat pernyataannya bahwa siswa tersebut tidak bertato, bertindik atau narkoba, ya. Otomatis itu diserahkan ke pihak sekolah karena ada surat pernyataan. Jadi berbeda antara surat pernyataan dan apa yang siswa lakukan. Itu pertanyaan dari kami. Selanjutnya, bagaimana dengan SMK yang telah melaksanakan PAS 6? Apakah nilai rata-rata yang digunakan adalah rata-rata nilai semester 1 sampai dengan 6? Pasti. Jadi berarti ini pertanyaannya mau ikut jalur prestasi, ya. Kalau mau ikut jalur prestasi, nanti situ pada saat pendaftaran itu sudah ada bobot-bobotnya, Pak. Ya, ini kayaknya yang bertanya Bapak. Itu sudah ada bobot-bobotnya. Jumlah nilai berapa bobotnya? Sertifikat berapa bobotnya. Jadi semuanya itu sudah diatur. Dia mau nilai tinggi, walaupun dia nilai raportnya rendah, apabila dia didukung oleh sertifikat, itu akan terakumulasi. Jadi sudah dipasangkan formula di dalam aplikasi tersebut sehingga dapat mengakumulasi jumlah nilai atau ditambahkan dengan sertifikat, akan terakumulasi poinnya terakhir didapatkan berapa. Terus ada lagi, kita lihat.
Ada pertanyaan lain, bolehkah sekolah membuat link pendaftaran awal saat ini sambil menunggu pendaftaran serentak bulan Juni? Wah, itu pasti tidak bisa. Seperti yang disampaikan tadi, silakan sekolah-sekolah mensosialisasikan, ya. Silakan sekolah-sekolah mensosialisasikan apa yang ada di sekolah mereka, ya. Apa keunggulan sekolah mereka? Silakan disosialisasi. Tapi jangan dulu buka link pendaftaran. Itu berarti semua start duluan. Tuh. Semua start duluan. Apakah takut tidak dapat siswa? Ya, di sini dibutuhkan inovasi dari kepala sekolah dan guru-guru bagaimana mempromosikan sekolah tersebut. Jadi dihimbau kembali, ditegaskan kembali, tidak ada sekolah-sekolah yang pelaksana PPDB online 2020 ini untuk membuka link pendaftaran, baik dia lewat Google Form atau lewat apa, terlebih yang mendaftar langsung via Facebook atau datang langsung ke sekolah, itu kami himbau jangan. Semua tetap melaksanakan lewat website PPDB Provinsi Sulawesi Utara. Jadi tidak ada yang membuka link pendaftaran. Siapa lagi? Ini ada lagi yang bertanya, minta petunjuk jika ada beberapa desa dan kecamatan. Ya, ini yang tidak menjangkau sistem online. Bagaimana pendaftaran PPDB-nya? Kalau ini tidak masalah karena tadi saya sudah buat penjelasan, ada yang SMP asal bisa membantu, ada sekolah tujuan bisa membantu asal memperhatikan prosedur, ya, protokol kesehatannya tentang pelayanan di tengah pandemi COVID-19 ini. Terus ada lagi? Pak Fil, bagaimana siswa yang ingin masuk SMK, contoh jurusan Tata Boga, calon dari siswa Minsel, tidak ada jurusan itu tapi cuma ada di Minasa dan di Manado, tolong dijelaskan. Ya, ini salah satu contoh, ini banyak sebenarnya istilahnya begini, ya. Ada yang keinginan di Tata Boga tetapi ingin sekolah di Manado untuk SMK. Bagaimana cara daftarnya? Ya, silakan mengikutinya lewat jalur prestasi. Itu saja tantangan dari kami. Ingin masuk untuk SMK, ya, ingin masuk, dia suka sekali belajar Tata Boga, tapi di Minsel katanya tidak ada jurusan Tata Boga dan mau masuk di SMK di Manado. Silakan, asal pakai jalur prestasi, ya, pakai jalur prestasi. Jangan menggunakan jalur zonasi. Otomatis jalur zonasi tidak akan bisa lolos. Jalur zonasi rupanya SMK tidak ada. Ya, pakai jalur prestasi, itu SMK. Ya, karena ada bisikan dari Pak Jonsi tadi, lupa. SMK itu tidak ada jalur zonasi. Hanya SMA. Ya, ayo yang mau bertanya silakan. Karena rata-rata sebagian besar sudah kami jawab. Silakan Anda komen dalam live chat yang ingin bertanya. Ya, yang jelas beberapa pertanyaan utama ini sudah saya jawab. Ini ada lagi masuk, Pak, saya dari SMP 3 Jayapura, tapi saya mau mendaftar di SMK Negeri 1 Air Madidi. Silakan, asal Anda pakai jalur prestasi. Ya, silakan Anda pakai jalur prestasi. Lebih ditegaskan lagi, ada beberapa siswa lulusan sekolah luar negeri, ya. Lulusan sekolah luar negeri itu jalurnya agak panjang. Dia harus melapor ke Kementerian Pendidikan untuk penyetaraan nilainya, baru bisa daftar. Kalau tidak melapor itu akan susah. Di setiap PPDB setiap tahun ada kasus seperti ini. Siswa lulusan luar negeri, SMP di luar negeri, dan ingin masuk PPDB di Sulawesi Utara, tetapi tidak merubah penyetaraan nilainya, ya. Jadi untuk lulusan sekolah luar negeri kiranya dapat melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk adanya penyetaraan nilai, ya. Karena mata pelajarannya, kurikulumnya berbeda. Jadi harus melapor ke bagian sana. Ada lagi pertanyaannya.
tentang perpindahan orang tua. Ini perpindahan orang tua nanti akan dijelaskan oleh Pak Jonsi, ya. Bagaimana jika perpindahan orang tuanya kerja di swasta? Silakan Pak Jonsi untuk meneruskan. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah jelas ya bahwa untuk perpindahan orang tua asalkan dia memiliki surat keterangan dari instansi terkait. Jadi instansi baik dia negeri, pemerintah atau di kalangan swasta. Itu yang digunakan. Itu yang digunakan di link pendaftaran nanti dari pihak sekolah atau panitia sekolah memverifikasi. Jadi syarat utamanya tadi selain yang surat keterangan lulus untuk lulusan tahun ini maupun ijazah untuk tahun 2019 ke bawah plus dengan surat mutasi, ya, surat mutasi dari instansi terkait. Apakah dia swasta atau negeri, silakan menggunakan itu sebagai dasar untuk pendaftaran di jalur perpindahan tugas orang tua. Ada sedikit penjelasan saya untuk tadi sekolah-sekolah yang sudah membuka link pendaftaran. Mengapa harus mengikuti web yang akan kami umumkan nanti? Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 44, ya, kemudian diperkuat dengan surat edaran nomor 1 tentang PPDB ini, ada jalur zonasi yang sangat sulit untuk dilaksanakan karena mengukur jarak udara. Jadi untuk mengukur jarak udara ini menggunakan zonasi ini harus menggunakan teknologi, ya. Harus ada teknologi yang benar-benar menjamin objektivitas sistem seleksi nanti, ya. Itu. Maka sangat disarankan dan diharuskan bagi sekolah negeri untuk mengikuti sesuai dengan juknis yang telah kami buat dan website nanti yang akan diumumkan nanti ini sudah mendukung semua kebutuhan-kebutuhan. Bisa masuk. Ini untuk kesehatan. Nah, itu ada pertanyaan KIS. Apakah bisa menggunakan KIS? Kalau KIS itu untuk kesehatan, ya. Sedangkan untuk program-program untuk di pendidikan itu KIP, ya. Kemudian ada PKH, ada PIP, Program Indonesia Pintar. Jadi KIS tidak, ya, untuk KIS untuk bidang kesehatan. Itu yang tentang link-link tadi, ya. Seperti saya dikatakan oleh Pak Phil tadi bahwa sudah ada beberapa sekolah yang membuka pendaftaran. Saya ragu karena tidak menjamin sistem zonasi yang sementara itu yang dituntut. Bahkan zonasi ini 50% dari seluruh kuota PPDB. Jadi sangat besar. Dan apakah sekolah mampu, ya, dengan link Google Form yang dibuat mampu menjamin sistem zonasi itu berjalan secara objektif. Nah, itu. Jadi silakan berpromosi, ya, sekreatif mungkin. Apakah lewat video, sekarang banyak media sosial yang digunakan, video atau leaflet atau lain sebagainya untuk mempromosikan sekolah masing-masing, dan itu sangat wajar sekali. Tapi untuk link pendaftaran gunakanlah link PPDB online yang kami buat. Saya rasa itu, ya, semua pertanyaan sudah terjangkau. Ada lagi? Iya, masih ada lagi. Ini ada yang masuk. Apakah boleh SMK melaksanakan seleksi wawancara atau minat bakat bagi calon siswa baru? Tidak bisa lagi, ya. Mohon maaf, untuk SMK tidak ada lagi seleksi minat dan bakat. Itu sudah disepakati oleh seluruh ketua MKKS SMK se-Sulawesi Utara. Ya. Jadi seleksinya itu nanti setelah anak itu dinyatakan lulus, karena kan ada surat pernyataan. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada surat pernyataan dari orang tua yang akan diupload dalam sistem PPDB. Ya. Jadi sekolah bisa memegang surat pernyataan itu. Ya. Jadi
selama pelaksanaan PPDB online tidak diperkenankan sekolah-sekolah melaksanakan tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat ya, itu nanti dilaksanakan setelah dinyatakan lulus. Itu sudah disepakati oleh seluruh ketua-ketua MKKS lewat rapat kita secara online. Ada lagi pertanyaan, Pak, mohon maaf saya mau tanya anaknya tidak ada kartu KIP atau kartu PKH dan lain-lain. Tapi orang tua, nah ini terlewat. Mau saya buka lagi, sudah terlewat di laptop. Oke, lanjut dulu. Ada yang bertanya untuk zonasi penetapannya menggunakan apa? Maps atau isi manual? Penentuan jarak pasti menggunakan map ya. Kita menggunakan teknologi map seperti yang dilihat ada di Google Map juga. Jadi teknologi map ini sudah dijangkau. Dan juga di Dapodik itu sudah ada titik lintang dan bujur yang diminta oleh aplikasi Dapodik, baik di SD, SMP, SMA, SMK. Itu juga bisa digunakan sebagai acuan untuk penentuan titik tiap siswa. Yang jelas seperti yang waktu lalu, kalau yang waktu lalu kan kita menggunakan nomor KK. Dan setelah nomor KK itu akan kelihatan titiknya ada di mana. Kemudian dari titik itu hitung jarak ke sekolah. Jarak udara. Nah, di kali ini ada juga kita menggunakan titik lintang dan bujur yang sudah ada di Dapodik. Masing-masing sekolah sudah mengupdate data lintang dan bujur di Dapodik, dan itu juga dapat digunakan untuk penentuan jarak di zonasi nanti ya. Jadi tidak perlu dilakukan lagi untuk penentuan titik jarak di zonasi. Oke, ada lagi masuk yang tadi. Pak, saya mohon maaf mau tanya, anaknya tidak ada kartu KIP, tidak ada kartu PKH dan lain-lain. Tapi orang tua dari anak adalah cacat buta. Mohon petunjuknya. Ya, kalau ya seperti kita kembali ke Juknis, kalau tidak ada kartu PKH, KIP dan kartu lainnya, otomatis jangan ikut jalur zonasi, ya. Walaupun orang tuanya cacat, mohon maaf, ya, berarti anaknya juga tidak bisa ikut jalur zonasi, tidak bisa ikut jalur afirmasi. Karena ingat jalur afirmasi itu ada kartu PKH atau kartu KIP. Jadi mohon maaf, kalau anak tersebut tidak ada kartu tersebut, kartu KIP atau kartu PKH, jangan mengikuti jalur afirmasi. Silakan melalui jalur prestasi ya. Ada lagi pertanyaan? Link PPDB sudah, itu sudah dijelaskan tadi. Jadi jangan ada lagi buat saya dari SMP Hang Tua. Tapi saya mau daftar di SMA 1 Manado ya. Dari SMP Hang Tua mau daftar di SMA 1 Manado. SMP Hang Tua di mana ya? Di Kairagi kalau nggak salah. Boleh. Ya? Nggak masalah. Yang penting tempat tinggalnya, kakaknya, kartu keluarganya, domisili di mana? Siapa tahu. Walaupun dia sekolah di SMP Hang Tua, kartu keluarganya di Sario contoh. Silakan daftar di SMA Negeri 1. Ya, nggak masalah. Jangan sekolah di Hang Tua, terus kakaknya terdaftar di Paniki 1. Nah, contoh itu nggak bisa ke SMA 1 karena dari jarak pasti jauh. Silakan melakukan melalui jalur prestasi. Maaf, itu sudah. Belum bikin sudah. Penjelasan tambahan untuk tes minat bakat. Jadi mengapa SMK tidak hanya reguler SMK, jalur prestasi secara keseluruhan? Kemudian kenapa tadi ada pertanyaan, kenapa tidak ada jalur afirmasi di SMK? Karena sebenarnya kan di SMK sebenarnya sebelumnya ditetapkan ada tes minat bakat.
Dan untuk menentukan anak masuk di SMP itu harus sesuai dengan kemampuan, ya. Maka itu kan sekolah berbasis kompetensi. Tiap sekolah itu punya kompetensi yang berbeda-beda yang dilayani, ya. Kemudian untuk masuk ke kompetensi itu harus lulus tes minat bakat. Makanya setelah COVID-19 ini diubah, tadinya dilakukan tes minat bakat dahulu, kemudian penentuan kelulusan. Tapi setelah COVID-19, penentuan pemerintah bahwa tidak ada perkumpulan di sekolah, maka diputar tes minat bakat itu dilakukan setelah PPDB. Jadi ada kemungkinan setelah pengumuman kelulusan, ya, pihak sekolah bisa memutar kembali, ya, kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa itu. Tadinya dia mendaftar di jurusan misalnya ada TKJ, di situ TKJ, TKR, TSM, ya, atau TKJ ada otomotif, ada perhotelan, ya. Di tes minat bakat di dalam sekolah, kemudian sekolah bisa memutar kembali. Tadinya dia lulus di TKJ, bisa jadi karena setelah tes minat bakat dia ternyata punya bakat di otomotif, maka anak itu akan dipindahkan ke jurusan otomotif. Makanya dibutuhkan surat pernyataan dari orang tua siap menerima sekiranya sekolah memverifikasi ulang, ya, kompetensi yang akan diterima oleh siswa tersebut, ya. Jadi surat pernyataan itu bermanfaat untuk nantinya sekolah itu bisa memindahkan anak sekolah ini ke jurusan yang lain di sekolah yang dilayani itu. Makanya perlu ada tes minat bakat di sekolah. Tapi pelaksanaannya dilakukan setelah PPDB ini berlangsung, ya. Kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini berakhir, ya, sehingga pelaksanaan tes minat bakat itu bisa segera dilaksanakan sebelum KBM tahun ajaran 2020-2021 berjalan. Itu tambahan dari saya. Ya, ada lagi. Ini ada yang bertanya, jarak dari rumah ke sekolah atau sekolah ke rumah? Sama, ya? Sama. Itu pertanyaannya sama. Terus ada lagi. Bagaimana mekanismenya untuk SMK belum tes kok sudah dinyatakan lulus? Mudah-mudahan yang bertanya ini guru SMK, ya. Bagaimana mekanismenya untuk SMK belum dites kok sudah bisa dinyatakan lulus? Jadi saya katakan mudah-mudahan yang bertanya ini adalah guru SMK. Kenapa? Karena kesepakatan ini kami ambil bukan dari kami bertiga, bukan dari pimpinan-pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tapi kesepakatan ini kami ambil dari seluruh MKKS SMK, MKKS SMK Provinsi dan MKKS SMK Kabupaten Kota. Jadi itu sudah sah. Jadi guru yang bertanya ini ya silakan ditanyakan kepada SMK. Kenapa kami buat seperti ini? Karena semua kiranya mengerti situasi saat ini lain. Kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita menghindar dari kumpul-kumpul orang, ya. Kiranya guru yang bertanya ini dapat mengerti dengan situasi saat ini. Mengapa belum tes minat bakat sudah dinyatakan lulus, ya? Kiranya yang bertanya bisa mengerti. Selanjutnya, selamat siang. Untuk wilayah Kepulauan Sangihe, apakah siswa berasal dari wilayah pulau terluar yang ingin masuk SMK di Tahuna, apakah harus mendaftar lewat jalur prestasi? Iya, silakan. Lewat jalur prestasi, tidak masalah, ya. Ada lagi, jadi petugas verifikasi memastikan bahwa titik map sudah sesuai dengan KK. Jika tidak sesuai bagaimana? Ya, di sini kami kembalikan ke sekolah, ke pimpinan sekolah, kepada kepala operator atau verifikasi, ya. Integritas diutamakan, ya. Integritas Anda diutamakan untuk suksesnya pelaksanaan PPDB online, ya. Harus ditingkatkan integritas bagi para operator, bagi para verifikasi, ya. Itu kami mohon dengan sangat, integritasnya harus diutamakan. Karena terus terang, kalau mau suruh kami kawal satu-satu, kami berdua kawal satu-satu, apakah bisa? Jadi kami kembalikan kepada petugas tersebut, integritasnya diutamakan.
Ada bertanya, kalau 2 tahun terakhir orang tua tidak pernah mutasi pindah tugas, apakah tetap menggunakan surat keterangan dari kantor orang tua? Nah, ini lain ceritanya ini. Ya, ini mau lewat jalur mana? Ya. Dia mau lewat jalur mana? Orang tua tidak pindah-pindah kok. Ya. Tetap kalau pakai jalur zonasi, silakan pakai kartu keluarga. Ya. Prestasi, silakan menggunakan nilai-nilai dan sertifikat-sertifikat. Bagaimana dengan siswa yang ingin bersekolah di SMA sementara di wilayah tersebut tidak ada SMA yang masuk zonasi? Wah, ini gampang sekali ya. Apabila ya kuota zonasi di sekolah tersebut belum tercapai, ya kan jaraknya bisa ditambah. Tapi kalau sudah penuh, ya tidak bisa lagi memaksakan masuk di situ. Ada lagi pertanyaan. Mohon izin tanya, kalau ada anak yang mau masuk sekolah SMA, dia tinggal di Minahasa Induk dekat dengan Kota Manado, apa boleh? Soalnya sekolah SMA yang dekat cuma SMA 2 dan SMA 7. Untuk seluruh masyarakat yang sedang nonton siaran sosialisasi ini, ya, jalur zonasi kami di Provinsi Sulawesi Utara bukan berdasarkan wilayah, ya. Bukan berdasarkan kabupaten kota, tetapi kami zonasinya adalah sistem jarak. Apabila ada siswa yang tinggal di perbatasan Manado dan Minahasa, ya, yang ingin sekolah di SMA 2 atau SMA 7, jika jarak zonasinya masih memungkinkan, silakan. Karena sistem zonasi kami ini tidak memperhatikan letak wilayah, ya, tidak memperhatikan kabupaten kota, tetapi kami jarak, ya, jaraknya. Terus pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau calon siswa belum mempunyai KK? Iya, berarti dia tidak siap untuk prosedur untuk penyiapan berkas. Sama saja kita tes lain, ya, mau tes CPNS, tes anggota TNI Polri, mau tes masuk ke perusahaan swasta, mau tes masuk ke TK, mau tes masuk ke SD. Kalau berkas tidak lengkap kan pasti tidak akan terakomodir. Bisa saja dia tidak bisa sekolah di sekolah yang dia tuju, dan dia pasti akan memilih sekolah lain yang tidak memiliki persyaratan tersebut. Saya rasa ini bukan suatu pertanyaan, ya, ini bisa saja. Ini masuk dalam akal dari setiap orang kita, ya. Pak, bagaimana kalau kartu identitas anak belum keluar tapi surat keterangan identitas anak sudah ada dari Bitung? Ya, kita tidak menggunakan kartu identitas anak, Pak, ya. Kita tidak menggunakan KIA, tapi kita menggunakan kartu keluarga, ya. Jadi walaupun dia ada kartu identitas anak, KIA atau belum, itu tidak masalah. Yang jelas anak tersebut masuk dalam kartu keluarga, ya. Mengapa ada sekolah yang menerima siswa sudah lewat dari 7 km tapi tidak ada sanksi? Ya, saya kasih contoh seperti tadi. Ini sudah berulang-ulang nih. Apabila di radius ini kan banyak sekolah-sekolah seperti ini. Apabila di radius 7 km, ya, kuotanya belum terpenuhi, ya, tidak masalah dia menerima di atas 7 km. Ya. Jadi tidak masalah. Jika tahapan pendaftaran PPDB online sudah lewat, kemudian masih ada siswa yang akan mendaftar, bagaimana, Pak? Ya, percuma dong kita sosialisasi. Jika ada siswa mau daftar setelah pelaksanaan PPDB, otomatis setelah pelaksanaan PPDB kuota pasti full. Siswanya mau daftar di mana? Ya, jadi siswa tidak bisa daftar lagi setelah pelaksanaan PPDB online karena otomatis kuotanya pasti penuh. Kuotanya pasti penuh. Jika hasil PPDB online sudah terintegrasi di Dapodik, apakah menu tarik data siswa baru di web data Dikdasmen sudah tidak ada? Ya, ini web data Dikdasmen. Web data Dikdasmen dipakai oleh seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota yang ada. Kita di Manado, di Sulawesi Utara, ya, sekolah-sekolah yang sudah
mengikuti dan terdaftar dalam PPDB online, kami tidak akan akomodir yang melakukan fasilitas tarik data. Ya, kebetulan yang urus PPDB online adalah kami tim Dapodik juga. Ya, kami admin Dapodik provinsi, otomatis kami akan mengetahui mana operator yang pakai sistem tarik data, mana yang menggunakan sistem PPDB terintegrasi. Ya, jadi itu pasti akan kami ketahui. Silakan. Janganlah coba-coba melanggar atau keluar jalur sedikit. Mari kita orang ikuti jalur supaya sistem pendidikan di Sulut ini semakin maju. Siapa nak mau suka Sulawesi Utara lebih hebat lagi? Nggak usah lagi mau serong kiri, serong kanan. Kita ikuti aturan yang ada. Saya mau bertanya bagaimana jika anak saya sejak SMP sudah bersekolah di Bitung karena tinggal dengan tantenya dan kartu keluarga orang tua masih berdomisili di Papua. Itu kebijakannya bagaimana? Ya, mohon maaf. Untuk kebijakannya itu belum ada. Kami tetap mengikuti aturan yang kami sudah sepakati bersama, ya. Untuk berarti keinginan siswa tersebut mau masuk di sekolah negeri tersebut belum bisa. Masih banyak ada sekolah-sekolah lain yang tetap kami fasilitasi, ya. Ada sekolah-sekolah swasta lain yang tetap kami fasilitasi untuk mendaftarkan ke sana. Yang paling utama kami laksanakan PPDB online ini semua harus mengikuti juknis yang sudah kami sepakati bersama. Bukan hanya sepakati di internal Dinas Pendidikan, tapi sudah kami sepakati dengan sekolah-sekolah, usulan-usulan dari sekolah-sekolah. Sama saja dengan pertanyaan kakak ikut oma di SMP di Bitung cuma pakai domisili tetap. Kami tidak menggunakan domisili. Ini pertanyaan yang sudah berulang. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang berulang, kami tidak jawab lagi, ya. Kemudian dari Smabit Bitung, bagaimana siswa ingin bersekolah di SMA sementara wilayah sekolah siswa tersebut tidak ada SMA yang masuk zonasi? Kalau dia ingin bersekolah di sekolah yang tidak menggunakan masuk dalam zonasi, dia bisa mengikuti lewat jalur prestasi. Ya, yang pertanyaan yang di bawah-bawah, kurang 4 di bawah. Ini nih. Pak, jika ada yang tidak mengerti dengan PPDB online, apakah bisa melewati kontak nomor dari sekolah? Silakan, ya. Dari sekolah-sekolah kami persilakan karena sudah mengikuti sosialisasi ini. Sebentar kami akan kirim juknisnya. Silakan sekolah-sekolah memfasilitasi kebutuhan orang. Tapi tidak ada pelayanan tatap muka langsung, ya. Tidak ada pelayanan tatap muka langsung. Bagaimana kalau anak saya tidak lulus seleksi di SMK, SMA, apakah bisa daftar di SMK? Ya, kami hanya memberikan cancel 2 kali, ya. 2 kali cancel. Kami hanya memberikan kesempatan 2 kali cancel, ya. Ya, Bapak Ibu calon peserta didik, orang tua siswa bisa memantau di web apakah anaknya itu masih dalam kolom masuk kuota atau tidak. Kalau dia sudah keluar dari kuota penerimaan, artinya contoh di jalur zonasi jaraknya sudah kalah, ya. Silakan cancel dan daftar di tempat lain. Kami berikan kesempatan 2 kali, ya. Kami berikan kesempatan 2 kali untuk cancel selama proses PPDB masih berjalan. Dari tanggal 22 ya? Sampai 27. Ya. Dari tanggal 22 sampai tanggal 27. Jangan nanti so pengumuman baru mau cancel. Itu enggak bisa, ya. Itu enggak bisa. Pertanyaan lainnya, nah ini pertanyaan yang terakhir ini, yang paling bawah ini. Bagaimana masih ada lagi? Jadi selanjutnya kami tetap akan melakukan sosialisasi ini untuk operator-operator sekolah dan kepala sekolah. Nanti akan kami jadwalkan pelatihan teknisnya, pelatihan teknis penggunaan aplikasinya via web. Masih ada? Ada pertanyaan dari Markus Mamangkei. Apakah bisa di sistem PPDB untuk user bisa ditambahkan persyaratan bagi pendaftar jurusan yang memiliki kriteria khusus, contoh tidak buta warna? Praktis surat pernyataan. Ya, praktis kalau itu harus ada surat pernyataan dan itu sudah diatur di juknis, ya. Apalagi yang masuk SMK itu menjadi salah satu syarat utama untuk jurusan-jurusan tertentu yang memang diharuskan tidak buta warna dan ada syarat-syarat tertentu lainnya, tinggi badan dan lain sebagainya. Dan itu mutlak,
ya, mutlak harus dipatuhi di sekolah. Dan untuk lebih teknis, nantinya di pelaksanaan ini masing-masing siswa lulusan SMP itu akan ada akun, akan ada akun pendaftaran, nanti akan dibagikan sebelum pendaftaran ini. Teknisnya nanti kami mungkin akan bagi ke operator dinas kabupaten kota, atau juga bisa langsung ke operator sekolah. Nanti dari operator sekolah yang akan teruskan ke siswa, apakah di SMP atau di SMA SMK. Kemudian nanti kan akan ada lagi akun untuk operator sekolah yang akan memverifikasi semua pendaftaran yang masuk, kemudian akan kelihatan ya proses seleksinya seperti apa. Kemudian walaupun tidak terseleksi ya, tidak lulus seleksi, akan ada pendaftaran kedua, tapi ini sangat terbatas ya. Biasanya seluruh seleksi pasti akan masuk ke sekolah itu. Menjaga kemungkinan ada siswa yang tidak ingin masuk, karena tadinya kan ada 3 pilihan prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Tidak lulus di prioritas pertama, dia akan terlempar ke prioritas kedua. Kemudian tidak lulus di prioritas kedua, dia akan terlempar ke prioritas ketiga. Ada siswa yang tidak mau masuk di prioritas kedua atau ketiga, kemudian akhirnya dia mendaftar ke sekolah yang lain, ke sekolah swasta mungkin ya. Akhirnya kursi ini menjadi kosong ya. Ini bisa diisi oleh siswa yang lain yang tidak lulus seleksi pada seleksi pertama, bisa masuk ke seleksi yang kedua. Tapi setelah proses pendaftaran kembali itu selesai dilaksanakan, baru kursi-kursi kosong itu diisi oleh yang tidak terseleksi sebelumnya. Yang jelas bahwa Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab ya, semua peserta didik di Provinsi Sulawesi Utara ini harus terisi ke sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, apakah di sekolah swasta atau sekolah negeri. Dan kami memprioritaskan sekolah negeri ya, agar terisi semua ya. Dan itu kami menjamin bahwa semua akan terlaksana. Nanti kalau ada masalah-masalah teknisnya yang lainnya, kami di dinas juga akan membuka posko ya, untuk menangani masalah-masalah teknis yang akan terjadi nanti ya. Bisa juga mengcover masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, boleh datang ke posko nantinya, dan kami siap menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Tapi kami selalu berusaha untuk menjamin bahwa semua tercover dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lain lagi, ada. Ini dari Jin Jun, apakah aplikasi PPDB bisa dibuka di Chrome, browser lainnya? Iya. Ya, jelas. Bisa ya. semua di semua browser. Aplikasi PPDB ini basisnya adalah web ya. Jadi bisa dibuka di browser apa saja. Ya. Chrome kah atau Mozilla, Edge ya. Atau Android, semua bisa diakses ya. Oke. Seluruh Bapak Ibu yang mengikuti live streaming sosialisasi PPDB online ini, saya melihat pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul terakhir-terakhir itu sudah kami jawab ya. Sudah kami jawab, nanti bisa putar kembali rekaman ini ya untuk bisa melihat dan juga bisa di-share. Ya, setiap sekolah wajib meng-share ini sosialisasinya agar lebih diketahui, atau sekolah-sekolah bisa membuat kesimpulannya dan ditambahkan dalam promosi-promosi sekolah. Promosi-promosi sekolah. Karena pertanyaan yang muncul-muncul akhir-akhir ini sudah saya jawab tadi di awal-awal. Itu belum. Itu tarik garis lurus. Yang mana?
Jadi, Apakah pendaftaran bisa 2 sekolah yang satu sebagai cadangan? Tidak bisa, ya. Kecuali jalur zonasi boleh 3 sekolah pilihan. Itu kalau SMA bisa, kalau SMK tidak bisa, ya. SMK satu sekolah memilih 3 jurusan, SMA 3 sekolah jalur zonasi, ya. Yang lainnya tetap mohon bersabar, kami akan share juknisnya ke sekolah-sekolah, ya. Nanti bisa di follow up lagi ke masyarakat. Sosialisasi ini adalah awal dari kami memberitakan kepada masyarakat luas, terlebih bagi para calon siswa, calon orang tua siswa yang hendak mendaftar di SMA negeri, SMK negeri di Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana PPDB online. balas ya. Nama sekolah PPDB itu. Dan untuk juknisnya bukan tidak mau diserahkan ke masyarakat. Juknisnya ini ada di sekolah-sekolah. Nanti masyarakat bisa melihat pada saat menetapkan webnya. Jadi mohon maaf, bukan juknisnya harus dibagikan kepada masyarakat. Kami rasa iklan-iklan, promosi-promosi yang dilaksanakan, yang kami lakukan baik dari Dinas Pendidikan atau dari sekolah-sekolah itu sudah menggambarkan kesimpulan daripada juknis. Jadi juknisnya kami serahkan ke sekolah, tinggal bagaimana menyimpulkan agar bahasanya lebih dapat dicerna oleh masyarakat luas. Karena terus terang juknisnya bahasanya ya seperti kita ketahui bersama bagaimana tentang juknis. Jadi juknis, petunjuk teknis itu ada di sekolah-sekolah, bukan ke masyarakat luas. Juknis nanti sosialisasinya melalui iklan, melalui promosi itu akan disebarkan ke masyarakat luas. Jadi mohon maaf ada permintaan dari seseorang lewat kolom komentar saat ini. Jadi dari kami, saya rasa pertanyaan-pertanyaan terakhir ini sudah kami jawab semuanya dan akan kami akhiri. Pertemuan kita ini sudah hampir 2,5 jam ya. 2 jam 22 menit sosialisasi kami saat ini. Kiranya ini dapat membantu semua stakeholder pendidikan, baik calon peserta didik, orang tua siswa, guru-guru, kepala sekolah, operator, dan tetap kita bekerja sama memfollow up aturan yang kita sudah sepakati bersama dan mohon bantuan dari ketua-ketua MKKS, SMA, SMK, dari cabang dinas, dari bidang-bidang untuk kita tetap mendukung terlaksananya PPDB online SMA, SMK tahun 2020 yang memiliki standar protokol kesehatan COVID-19. Tetap kita bersama memajukan pendidikan Sulut yang lebih hebat bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah komando Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Bapak Wakil Gubernur Dr. Andes Stephen Kandau. Terima kasih, salam sehat selalu, pendidikan Sulut hebat.